Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Ponsel Katili dari jurusan Kesejahteraan Sosial di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Di sini saya ingin mewawancarai sebuah sales marketing dari Ciputra, yang dimana dialah seseorang yang sangat patut dicontohi. Langsung saja, bolehkah Pak Roni mengenalkan dirinya? Boleh. Terima kasih atas waktunya Adik Ega. Perkenalkan, saya Roni dari Ciputra Group, khususnya perumahan Lavanya dan Sunset Valley. Saya bekerja sebagai sales marketing di perusahaan Citra Grand Galleson City. Mohon maaf, apa ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk pertanyaan pertama, apa yang Pak Roni ketahui tentang perusahaan Ciputra ini? Baik. Perusahaan Ciputra yang saya ketahui dia berdiri pada tahun 2017, khususnya Citra Grand Galleson City ini terbagi dua proyek, yang dimana ada proyek Sunset Valley dan proyek Lavanya. Kedua-duanya perumahannya harganya sangat terjangkau. Kalau orang cari harga yang miliaran, dia bisa dapat view yang langsung satu kawasan dengan lapangan golf. Kalau orang carinya yang suasana yang tenang, lingkungan yang asri, bisa lihat perumahan yang ada di Lavanya. Dia harganya mulai harga 200 jutaan sampai 300 jutaan. Jadi dapat. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa Pak Roni ini tertarik di perusahaan Ciputra? Pertanyaan yang sangat bagus. Saya bergabung Ciputra dan tertarik sekali. Pada saat itu saya baca-baca di internet. Saya buka websitenya bahwa Ciputra ini bagus ke depannya. Jadi saya tertarik, saya bergabung langsung di Ciputra, dan sampai saat ini saya masih di Ciputra Group. Karena Ciputra itu sangat memberikan dampak positif bagi karyawan-karyawannya, karena bisa memberikan ilmu yang bermanfaat juga bagi kita, khususnya di dunia marketing ini, karena ada beberapa hal yang kita tidak ketahui di bidang properti akhirnya bisa diketahui. Begitu. Berdirinya perusahaan Ciputra ini pada awal 2017 ya Pak? Betul. Berarti Pak Roni masuknya di Ciputra tahun berapa? Saya bergabung di 2018 pas 17 Agustus di hari kemerdekaan. 17 Agustus. Terus yang ingin saya tanyakan, kontribusi apa yang Anda berikan kepada perusahaan Ciputra selama beberapa tahun yang lalu? Kalau kontribusi, sebenarnya saya dominan memberikan kontribusi seperti kayak penjualan rumah harga M-nya, dan penjualan harga 200 juta dan 300 jutanya. Itu pun saya sering dapat klien di medsos. Di mana sekarang ini di masa pandemi ini, apalagi musim hujan, kita harus pintar-pintarnya mencari nasabah yang betul-betul ingin mempunyai hunian yang asri, lingkungannya yang bebas polusi udara, yang betul-betul untuk rumah untuk beristirahat ceritanya. Jadi kalau ditanya mengenai kontribusinya, saya memberikan Ciputra penjualan di bulan lalu 4 unit, dan kemarinnya saya jual lagi 1 unit. Oh, gitu Pak. Iya. Terus
Untuk 5 tahun ke depan, apa yang Anda harapkan dari Ciputra ini? Untuk 5 tahun ke depan, saya ingin Ciputra ini membentuk namanya kota mandiri, karena kan kita memang konsepnya kota mandiri, dan mudah-mudahan 5 tahun ke depan itu akan terrealisasikan, seperti akan jadi sekolah Ciputra Kasih, mulai dari SD, SMP, SMA, nanti akan jadi sekolahnya, ditambah fasilitasnya akan jadi kolam renangnya, waterboomnya, lapangan futsal, lapangan basket, dan prasarana yang lain akan dibangun di kawasan Ciputra ini. Ya, terus bagaimana pandangan Pak Roni apabila ada seseorang yang mengkritik tentang pekerjaan Anda? Kadang selalu yang sering ngantor, sering di lapangan. Apa pendapat Pak Roni tentang kritikan yang diberikan oleh Pak Roni? Betul. Kalau kritik sih sebenarnya kita dalam profesi marketing pasti dipenuhi dengan banyak kritikan. Entah itu kritikan dalam segi bangunannya yang kami bangun, entah fasilitasnya yang belum memadai, tapi kita tetap meladeni semua kritikan yang disampaikan kepada klien-klien kami, karena kita sebagai marketing harus melayani. Pertama, pelayanan, karena di mana pelayanan kita sudah baik kepada calon konsumen kita, otomatis kritikannya itu bisa tidak terlalu banyak. Dibanding itu, kalau kritikan sih yang paling banyak saya terima itu mungkin dari segi bangunan, entah itu pas dia masuk ke rumah atapnya bocor, tapi kita langsung benahi, kita langsung atasi sehingga tidak terjadi kebocoran pada saat musim hujan. Itu mungkin begitu. Yang pertanyaan selanjutnya, kalau di bidang Bapak kan bidang marketing, jadi bagaimana menurut Bapak yang lingkungan yang Bapak sukai untuk dalam pekerjaan? Apakah pekerjaan yang di dalam kantor, apa yang di lapangan? Kalau dari saya pribadi mungkin memang saya basicnya di lapangan. Karena kenapa? Saya memang orangnya suka kerja di lapangan dibanding di kantoran, karena saya pikir kalau di lapangan langkah tidak terbatas, kita bisa kerja sambil refreshing atau ngopi, sambil follow up user, sambil bisa teleponan langsung sama customer tanpa harus dibatasi sama orang-orang di sekeliling kita. Tapi bagaimana solusi yang diberikan oleh Pak Roni apabila pada saat ini di tengah-tengah pandemi ini COVID-19 dengan disertai dengan halangan-halangan seperti hujan, PPKM, bagaimana Pak Roni mengefisienkan waktu untuk mencari klien di luar sana karena terbatasan oleh pandemi dengan cuaca? Betul. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita kan sekarang terkendala ini PPKM ini karena adanya COVID-19, terus cuaca yang kurang mendukung, apalagi proyek kami ini jaraknya ke kota itu sangat jauh lah ceritanya, karena dia mulai kalau durasi menitnya itu 25 menit ke kota. Bagaimana strategi saya untuk mencari klien? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita harus pintar-pintarnya menjalankan medsos, entah itu prabayar atau apa, kita bikin iklan di media sosial, di FB, Instagram atau X. Karena sekarang itu zamannya teknologi sudah canggih, betul. Jadi pada saat calon user atau customer lagi hari weekend atau tidak kerja kantoran, contoh hari Sabtu Minggu, pasti dia sibuknya main gadget di HP.
Makanya kita lempar iklan, dia lihat, dia suka dengan unitnya, dia minat. Kalaupun terkendala dengan cuaca, kita jemput di rumah customer itu, baru kita bawa ke lokasi. Berarti ini customer diistimewakan ya? Betul. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pelayanan yang paling utama untuk membangun hubungan ke customer kita. Betul. Tapi bagaimana kalau apabila saat hujan jaringan sudah lemot, bagaimana lagi solusinya itu Pak? Memasang iklan di medsos. Kalau jaringan, contoh kayak sekarang kan cuaca lagi musim hujan. Jaringan biasa, apalagi kan kalau jarak ke kota itu pasti jaringan tidak terlalu bagus. Itu. Kita pintar-pintarnya, kalaupun jaringan tidak bagus, kita garap database lama. Kan pasti kalau kita di bidang properti, namanya marketing pasti punya database. Database itu kita kelola, kita telepon satu-satu calon customernya. Iya, karena tidak menutup kemungkinan customer yang sudah pernah cek lokasi, di saat dia sudah punya dana untuk beli rumah di Ciputra, makanya kita kabar kembali, disapa apakah sudah ada waktu kosongnya, bisa datang berkunjung kembali di proyek rumah Ciputra. Begitu Pak. Jadi untuk pertanyaan yang terakhir tentang masalah gaji yang diberikan oleh Pak Roni demi kesejahteraan kekeluarganya, apakah sudah mencukupi atau masih banyak event-event yang diberikan untuk kebutuhan di rumah? Baik, kalau dari segi gaji untuk finansial untuk kekeluargaan saya, untuk kesejahteraan keluarga saya kira alhamdulillah cukup. Karena saya pun sekarang sebenarnya tidak berpatokan sama gaji. Gaji itu sebatas pekerjaan harian saya. Saya jadi marketing, saya memang pikirannya bagaimana saya bisa cari uang untuk menghidupi keluarga saya. Jadi saya tidak berpatokan sama gaji, saya berpatokan sama bonus. Marketing harus berpatokan sama bonus, jangan pada gaji. Gaji itu sudah ditentukan bahwa tiap bulannya akan didapat sekian. Kita harus punya prinsip bisa berpikiran bagaimana caranya bisa mencapai target, bisa dapat bonus, reward dan event-event yang lainnya. Oh, berarti di teknik marketing itu tidak fokus pada gaji. Iya. Kan untuk mengisi waktu event yang akan datang, seperti event-event bonus, begitu Pak. Betul. Jadi terima kasih untuk Pak Roni. Ya, sama-sama. Untuk interviewnya atau wawancara pekerjaan yang di Ciputra itu memang sangat-sangat baik. Jadi terima kasih waktu yang telah diberikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini